Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang apakah ajaran tasawuf itu bersumberkan dari ajaran di luar agama Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu dan sudah sama mengetahui bahwa nama dari tasawuf itu belum pernah dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW dan juga belum dikenal pada masa para sahabat Rasulullah SAW. Ilmu tasawuf ini atau nama tasawuf ini baru diperkenalkan oleh para tabi'in, yaitu murid-murid dari sahabat Nabi. Dia baru dikenal sekitar tahun 200 Hijriyah. Orang mendengar nama tasawuf itu sudah terbiasa itu ketika tahun 200 Hijriyah. Sampai sekarang ini alhamdulillah nama tasawuf, ilmu tasawuf itu sudah merupakan cabang atau bagian dari ajaran-ajaran agama Islam. Karena tasawuf ini biasa lebih banyak membahas tentang akhlak, tentang pensucian hati. Tapi kalau ilmu fikih itu adalah tentang hukum-hukum Allah, hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, makruh dan mubah. Kalau ilmu tauhid adalah tentang i'tiqad, keyakinan kita kepada rukun iman itu. Salah satunya adalah yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah wajarlah ada sebagian dari kaum muslimin yang tidak mempercayai bahwa ajaran tasawuf itu bersumberkan kepada ajaran Islam. Itu mereka tidak percaya. Ya, wajar-wajar saja. Karena awalnya Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah sampai Rasulullah wafat dan diteruskan oleh para sahabatnya, belum kedengaran yang namanya tasawuf itu. Tapi setelah itu, setelah diteruskan oleh para tabi'in terus sampai kepada kita sekarang, nama tasawuf sudah tersebar luas di mana-mana. Nah, apa sumber tasawuf itu? Sumber ajaran tasawuf itu sudah jelas adalah Al-Quran dan hadis. Contoh teladannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan contoh teladannya oleh para sahabat, para tabi'in hingga kita sekarang ini. Jadi guru besar dari ilmu tasawuf itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu, ajaran tasawuf itu berasal dari agama Kristen. Kalau ajaran tasawuf Islam itu berasal dari agama Kristen, coba kita lihat bukunya, adakah dalil-dalil yang dipergunakan, ulama-ulama yang dipergunakan oleh tasawuf. Dalam tasawuf Islam itu ulama Kristen, kitab berasal dari agama Kristen, itu tidak ada.
Tapi yang jelas di dalam ajaran tasawuf Islam itu, terutama dalam kitab-kitabnya, tentulah Al-Quran, Al-Hadis, contohnya Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, kemudian para ulama-ulama yang semuanya adalah ulama Islam, bukan ulama Kristen. Katanya juga ajaran tasawuf itu, terutama tasawuf Islam, itu dari agama Hindu. Coba lihat dalam kitab-kitab tasawuf Islam, adakah ulama-ulama Hindu dimasukkan sebagai contoh teladan? Kitab-kitab dari agama Hindu dimasukkan, adakah di situ? Tidak perlu bukti, lihat saja di kitab tasawuf Islam itu. Jangan sekedar hanya mendengar dari orang tapi tidak kita buktikan. Buktikan saja. Di dalam ilmu tasawuf Islam, adakah termasuk di situ mereka-mereka ulama dari agama Hindu? Kitab-kitab yang dikutip dari kitab-kitab agama Hindu tidak ada. Juga ada orang mengatakan bahwa tasawuf Islam itu berasal dari ajaran agama Buddha. Coba kita lihat kitab-kitab kita, kitab-kitab tasawuf kita, tasawuf Islam. Tidak ada ulama-ulama yang dikutip sebagai contoh teladan kitab-kitab agama Buddha. Di dalam kitab agama Buddha dikutip oleh ulama-ulama tasawuf Islam, itu tidak ada. Ini bukti otentik kita. Bukan hanya sekedar berbicara, tapi lihatlah kitab-kitab yang menjadi rujukan kita. Sumbernya semua dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ulama-ulama dari ulama Islam itu sendiri. Tetapi ajaran tasawuf Islam itu mirip dengan ajaran agama Buddha, Hindu, Kristen. Memang benar mirip, tapi tidak serupa. Serupa tapi tak sama. Contoh saja, tentulah serupa tapi tak sama sumbernya. Contoh, Islam mengajarkan sabar. Agama Kristen juga mengajarkan sabar. Agama Hindu, agama Buddha juga mengajarkan sabar. Orang tak beragama pun mengajarkan sabar. Itu sama, tapi tak serupa. Mana yang tak serupanya? Sama-sama sumbernya yang diambil. Kalau Islam mengajarkan sabar, diambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari kitab kita, yaitu kitab Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulamanya menjadi panutan kita, yaitu ulama Islam. Ini sumbernya. Nah, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu itu dia mengambil dari kitab-kitabnya, dari ulama-ulamanya. Itulah disebut dengan sama tapi tak serupa. Serupa tapi tak sama. Agama Hindu ada juga cara pembersihan hati. Agama Buddha juga ada. Agama Kristen juga ada. Islam juga ada. Sama-sama pembersihan hati agar menjadi akhlak terpuji. Sama semua, tapi tidak serupa. Apa yang tidak serupanya? Yaitu sumber ajarannya. Islam mengambil dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in. Agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu juga mengambil dari agamanya, dari ulamanya masing-masing. Nah, ini para jemaah yang dirahmati Allah, sudah jelas bagi kita. Agama itu mirip sekali ajarannya tentang akhlak, tentang pembersihan hati, yang biasa kalau kita sebut dengan ajaran tasawuf, memang mirip tapi tak serupa. Itulah ajaran tasawuf Islam itu tentu bersumberkan kepada Islam, bukan kepada agama-agama yang lain, atau bukan kepada orang yang tak beragama walaupun dia berakhlak tinggi. Karena ajaran memang mirip tapi sumber yang berbeda. Contoh tempat ibadah sama, tempat ibadah Islam, tempat ibadah Kristen, Buddha, agama Hindu dan sebagainya, semua ada tempat ibadah. Tapi sumbernya nanti yang berbeda. Untuk apa? Untuk apa? Dari mana sumber ibadah tersebut? Dari mana hukum-hukum untuk membangun rumah ibadah? Itu masing-masing ada sumbernya. Demikian juga dengan ajaran kita tasawuf, tentu kita bersumberkan kepada Islam, bukan kepada yang lain. Walaupun sama tapi tidak serupa. Inilah yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau bagi yang tidak setuju, maka abaikan saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.